Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Emrizal Ifandi, biasa dipanggil Kak Rizal atau Pak Rizal, senyamannya kalian saja. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, apakah seluruh kelas sudah diperhatikan dan sudah dibersihkan? Sudah Pak, sudah dibersihkan. Baiklah, bagus. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doa pada pagi hari ini. Untuk berdoa kami persilakan menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Apakah hari ini ada dari teman-teman kalian yang tidak hadir? Tidak ada Pak, hadir semua. Baiklah, bagus. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi cara berpikir kronologis dan sinkronik dalam mempelajari sejarah. Adapun materi pokok yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu ada 3 menurut kurikulum 2013. Yang pertama, cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah, dan yang kedua, cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah, dan yang ketiga, konsep ruang dan waktu. Nah, ada 3 konsep yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Untuk konsep manusianya sendiri, yaitu yang pertama, manusia sebagai pelaku semua peristiwa atau kejadian masa lalu atau masa lampau. Yang kedua, manusia terlibat dalam sejarah. Pastinya manusia itu terlibat dalam sejarah. Yang ketiga, manusia membuat sejarah. Dan yang keempat, sejarah yang sekarang kita pelajari adalah sejarahnya manusia. Nah, untuk konsep ruangnya sendiri yaitu yang pertama, peristiwa masa lalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat. Nah, yang kedua, unsur ruang akan membuktikan peristiwa ada atau nyatanya peristiwa tersebut. Nah, untuk yang ketiga, waktu menjadi batasan setiap peristiwa yang terjadi tentunya. Yang kedua, sejarah manusia tidak terlepas dari waktu. Dan yang ketiga, hanya manusia yang memiliki kesadaran akan waktu. Nah, apa sih konsep diakronis sinkronik dalam sejarah itu sendiri? Nah, pengertian atau istilah diakronik dan sinkronik itu, diakronik berasal dari bahasa Yunani. Diakronik berasal dari bahasa Yunani bahasa Yunani, yaitu dia atau kronos. Dia artinya melintas atau melampau atau melalui, sedangkan kronos artinya waktu. Nah, sesuatu yang melintas, melampaui atau melalui dalam batasan waktu itu dinamakan sejarah itu memanjang dalam waktu. Nah, untuk kronologis berasal dari bahasa Yunani yaitu kronos dan logos. Kronos artinya waktu dan logos artinya ilmu. Di sini ilmu yang dimaksud yaitu ilmu tentang waktu dan selanjutnya menjadi ilmu bantu sejarah untuk menyusun suatu peristiwa. Nah, urutan suatu peristiwa sejarah sesuai dengan waktu terjadinya. Periodisasi membuat klarifikasi dari peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap pembabakan tertentu. Nah, apa sih contoh dari diakronik atau sejarah yang dibatasi oleh waktu itu? Yang pertama, contohnya yaitu masa pemerintahan Raja Hayam. Contoh, masa pemerintahan
dari Raja Hayam pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang berlangsung antara tahun 1350 sampai dengan 1389. Nah, contoh kedua yaitu Perang Diponegoro. Contoh yang kedua yaitu Perang Diponegoro yang berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830. 1825 sampai dengan 1830. Ini merupakan contoh dari diakronik itu sendiri. Contoh diakronik. Nah, setelah itu kita masuk ke contoh kronologis dengan yang dibantu dengan periodisasi. Yang pertama, periodisasi masa prasejarah. Contoh kronologis yang dibantu periodisasi. Yang dibantu masa periodisasi. Yang pertama ada masa prasejarah. Masa prasejarah. Nah, masa prasejarah ini dimulai ketika manusia purba berimigrasi ke Nusantara sampai ketika Nusantara melalui atau mengenal tulisan, kira-kira tahun 400 Masehi, sebelum Masehi. Nah, yang ketiga ada masa Hindu-Buddha. Mohon maaf, yang kedua ada masa Hindu-Buddha. Masa Hindu-Buddha yang dimana dimulai ketika pengaruh kebudayaan India mulai masuk ke Nusantara kurang lebih 400 Masehi hingga runtuhnya kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Dan yang ketiga ada masa Islam. Masa Islam yang dimana masa Islam ini dimulai ketika abad ke-13. Meski Islam sudah masuk ke abad yang ke-7, sampai ketika bangsa Eropa berdatangan ke Nusantara pada abad ke-16. Yang keempat juga ada masa kolonialisasi Barat. Masa kolonialisasi Barat yang dimana ini dimulai pada abad ke-16 dan berakhir pada abad ke-20. Yang kelima ada masa pendudukan Jepang. Masa pendudukan Jepang. Yang dimana ini dimulai sekitar tahun 1942 sampai tahun 1945. Dan yang keenam ada masa reformasi. Masa reformasi yang dimana masa reformasi ini dimulai pada
17 Agustus 1945 atau Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia hingga 27 Desember 1949, pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda itu sendiri. Serta itu ada masa Orde Lama atau yang 47, ada masa Orde Lama. Nah, pada masa Orde Lama ini dimulai pada tahun 1950 sampai tahun 1967 ketika kekuasaan Soekarno berakhir dengan dikeluarkannya TAP MPRS XXX 8 MPRS 1967. Kemudian kita masuk ke masa yang ke-8, yaitu masa Orde Baru. Masa Orde Baru. Nah, masa Orde Baru ini dimulai pada tahun 1966 melalui Supermaru sampai 20 Mei 1998. Nah, kemudian yang ke-9 ada masa Reformasi. Masa reformasi ini dimulai pada tahun 1998 sampai dengan sekarang ini. Nah, setelah kita membahas tentang contoh-contoh dari masa diakronik ini, apakah dari anak-anak ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Pak. Nah, baiklah, kalau begitu bisa kita lanjut ya. Sebelumnya, apakah kalian sudah mencatat materi ini? Karena saya akan menghapusnya. Sudah, Pak, sudah saya catat. Baiklah, saya hapus ya. Ya. Kemudian kita ke pembahasan berikutnya, yaitu konsep sinkronik dalam sejarah. Konsep sinkronik dalam sejarah. Pengertian atau istilah dari sinkronik ini yaitu berasal dari bahasa Yunani. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani. Berasal dari bahasa Yunani yang berarti kronos, waktu. Dan sinkronik ini mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam lagi. Contohnya apa sih? Contohnya yaitu orang Jepang di koloni Asia Tenggara. Contohnya yaitu orang Jepang dalam koloni Asia Tenggara. Asia Tenggara. Nah, Bapak ingin bertanya nih, untuk apa sih berpikir kronologis dan sinkronik dalam belajar sejarah itu sendiri? Menurut kalian untuk apa?
Untuk itu Pak, untuk ya Untuk apa? Ayo. untuk apa ya? Nggak tahu Pak, tidak tahu. Oke, baiklah. Jadi, jika kita berpikir kronologis dalam belajar sejarah, maka sejarah akan memberikan kita gambaran yang utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir diakronis atau kronologis sangat diperlukan dalam memecahkan masalah. Jika kita berpikir sinkronik dalam belajar sejarah, maka kita akan lebih teliti dan mengamati gejala atau fenomena-fenomena tertentu. Nah, demikianlah materi singkat yang Bapak jelaskan pada pagi hari ini. Apakah dari anak-anak ada yang bisa menyimpulkan kenapa sih kita harus berpikir kronologis atau diakronik dalam mempelajari sejarah itu sendiri? Adakah yang bisa? Tampaknya tidak ada Pak. Baiklah, kalau tidak ada, Bapak yang akan menyimpulkannya ya. Jadi pada tema kali ini, berpikir kronologis dan sinkronis dalam mempelajari sejarah sangatlah penting. Kenapa? Karena ini akan memberikan kita gambaran yang utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah yang terjadi. Ini juga akan membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berpikir diakronis atau sinkronis, sangatlah penting karena ini diperlukan untuk memecahkan sebuah masalah. Jika kita berpikir sinkronik dalam belajar sejarah, maka kita akan lebih teliti lagi dalam mengamati gejala atau fenomena-fenomena tertentu yang terjadi pada masa lalu atau sekarang ini. Nah, baiklah, itu saja materi kita pada pagi hari ini. Jangan lupa semua materi yang Bapak bahas tadi dipelajari dengan baik dan dicatat, karena minggu depan akan kita bahas lagi. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya, Bapak akan memberikan beberapa tugas yang harus kalian kerjakan, dan tugas ini akan dikumpulkan pada minggu yang akan datang. Nah, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk ketua kelas memimpin doa sebelum kita menyelesaikan pelajaran pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai berjumpa lagi di pertemuan kita yang selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama.